Oke, kita hari ini akan belajar teknik untuk ngerancang jaringan wireless jarak jauh ya. Oke. Dan ini teknik ngerancangnya pakai web doang. Tidak nginstall aplikasi apa-apa. Oke? Oke, buka browser. Masuk ke internet. Masuk ke Google dulu lah. Paling gampang mah Google. Nah, kan mabok lu. Kenapa keluar kayak gituan? Akunnya dipakai banyak tempat, Pak. Oh alah. Ya nggak usah Google dah, nggak penting Google mah nggak penting. Oh bisa, ya udah. Jadi makhluk yang dipakai buat internet jarak jauhnya salah satunya Ubiquiti, bisa ditulis Ubiquiti aja, Ubiquiti AirMax Ubiquiti. Ini kita ngeliat barangnya dulu ya, AirMax, lihat image, gambar. Nah ini barangnya. Yang bentuknya parabola buat jarak jauh, yang bentuknya apa sih namanya, plat, apa kotak-kotak, itu buat 120 derajat ininya. Oke, jadi ada yang buat ke user 120 derajat, ada yang jarak jauh bentuknya parabola, kayak gitu ya. Dan itu yang parabola jarak-jaraknya bangsanya 5 km, 6 kilometeran kena. Yang jadi masalah dari makhluk itu adalah harus bikin tower. Dan towernya harganya yang lebih mahal daripada radionya. Harga satu tower udah tahu belum berapa ya? Towernya harus tower yang itu atau hanya monopol aja bisa? Biasanya yang murah yang triangle malahan. Oh yang triangle ya? Triangle tuh murah. Murah tuh tetap aja ya. Sekitar satu stack sekitar sampai ke Jasinga mungkin sekitar 2 juta kali. Satu stack tuh sekitar 5 meter ya. 5 meter. Jadi kalau kita towernya 20 meter berarti 4 juta. Kira-kira gitu ngitungnya. Kira-kira kurang. Cuma itu Jasinga loh. Kalau kita mau ke Papua, tewas. Harganya jadi harga kacau. Beres ya? Biar nggak apa-apa. Ngasih lihat tower lah. Masuk ke ini lagi. Coba tulis tower triangle. Bentuknya seperti apa? Triangle. Oke. Nah itu makhluknya ya. Bentuknya kayak gitu. Ini bisa dibikin sama tukang-tukang apa? Bengkel-bengkel gitu bisa bikin. Tapi kalau lihat di Bukalapak dan sebagainya ini udah dijual juga. Jadi ada supplier tower-tower kayak gitu banyak tuh. Nah tuh harganya segituan. Itu 4-5 meter ya. Satu stack tuh bukan per meter itu. Jadi sekitar 5 meter, sekitar 1, sekian. Makanya aku bilang 2 juta tuh udah termasuk ongkos kirim sama ongkos instalasi biasanya. Itu butuh berapa meter biasanya? Tergantung nanti waktu kita desain. Tapi rata-rata sih di atas 20 sih. Di atas 20 tinggi loh, hati-hati. 20 tinggi. Jadi di atas 20 pun udah tinggi. 20 itu kan berarti sekitar 4 stack. 4 stack. Iya. Tower saya di rumah tuh cuma 3 stack. Ono punya tower di rumah. Beres ya? Sekarang kita masuk ke, udah kebayang ya alatnya seperti itu. Nanti dari radio itu keluar kabelan. Jadi radio itu akan keluar tadi radio yang tadi ya, radio yang bukan back lagi sekali. Back lagi berarti. Back deh. Ya harus masukin Ubiquiti lah. Nah itu belakangnya radio ini kabelan. Jadi kabelan itu yang dimasukin ke apa sih namanya? Ke mini PC-nya. Mini PC. Ya. Cuman kalau mau enak ya mini PC masukin ke ini dulu, ke switch dulu atau ke hub atau apa. Dari hub masukin kabelan masuk ke sini. Kebayang ya? Oke. Nanti kan misalnya ini pakai towernya pakai main parabola. Parabola tembak ke parabola lagi kan? Di ujung sebelah sana keluar kabelan kan? Nah, biasanya kita kan keluar kabelan. Kabelan itu masuk lagi ke antena yang kotak buat nyebarin ke user. Oh Ya, iya, jadi yang namanya repeater ada parabola, keluar kabelan, bisa masukin ke switch dulu, terus masukin ke antena yang kotak, user masuk dari situ. Terus user yang dekat kotak switch itu, ke hub itu bisa colok kabelan juga ke situ. Kebayang ya? Konfigurasinya kayak gitu ya. Sekarang kita masuk, kita coba ngerancang yang di Jasinga, gitu ya. Jadi sebetulnya PR kita harus ngerancang jaringan di setiap lokasi. Karena setiap lokasi pasti beda nanti.
Jadi ini maboknya bukan mabok bikin ininya loh. Bukan mabok bikin server modelnya, bukan, itu mah gampang. Satu kali kerja beres. Nanti buat di tiap-tiap lokasi itu kan sama, tinggal copy di apa sih? Di Ghost apa ya harddisknya. Sama. Yang jadi masalah besar adalah tiap lokasi jaringan wirelessnya beda-beda. Itu yang kerjaan paling bonyoknya di situ sih sebenarnya. Gitu ya. Oke, sekarang buka tab baru aja dah. Masukin ke alamatnya link link.ui.com. Bukan UIACD ya. Itu beda Pak. Sebelah. Sama buka tab baru lagi deh. Kita masuk ke Google Map. Soalnya saya butuh koordinat. Oh buat ini. Koordinat. Jadi kita pakai koordinat GPS ya. Coba cari lokasinya Jasinganya di mana? Tahu nggak? Lokasinya tahu kan? Tahu Pak, kemarin ke sana. Ya udah. Saya butuh lokasi. Jadi kalau datang ke lokasi, cari koordinatnya. Dicatat koordinat GPS-nya. Atau share log-nya dicatat. Soalnya itu penting banget buat ngerancang jaringannya ntar. Jadi misalnya kalau kita masang mau di UPJJ mana, mau bilang saya pengen dipasang di mana, kita butuh tahu koordinat GPS-nya dia. Atau kita minta share log aja supaya dapat koordinat GPS-nya di mana. Yang Bogor. Kalau Jasinga, ketik aja Jasinga. Kita jangan Bogornya, Jasinganya yang susah. Kalau Bogor kan masih gampang internetnya. Nggak lebih sih Jasinga. Itu kecamatan Jasinga sih. Kalau bisa dapat koordinat bangunannya di mana? Tapi ini kan masih di Jasinga dulu Pak yang ini. Oh iya, ini udah Jasinganya kan? Udah. Oke, bisa kira-kira nggak bangunan UPJJ Jasinganya di sebelah mana? Tahu Pak, ada itu Pak. Oh belum ada. Oh ya udah. Biasanya kan ke Bogor Pak, ini Jasinga kan. Oh, misal dia lokasinya di sekolah atau di kantor kelurahan atau di mana gitu ya. Kita cari aja sekolah-sekolah situ buat jadi contoh. Atau kantor kelurahan atau apalah. Ini misal ya. Kantor desa atau apalah. Kita pilih salah satu. Pilih aja seenak jidat. Ini kan masih boleh milih seenaknya ini kan. Lu pilih aja yang kira-kira cocok kantor desa. Yang kira-kira di tengah-tengah lokasi. Udah? Mana? Situ? Oke. Bisa lu keluarin ini nggak? Yang peta udara, foto udaranya biar kelihatan kantornya. Foto udara tuh yang warna hijau tuh, yang warna hijau diklik tuh. Warna hijau tuh. Nah itu tuh benar. Nah kan coba di zoom in biar kelihatan kantor desanya mana. Oke, ini kantor desa, bener nih kantor desa ya? Lapangan depan. Kantor desa itu ya, oke ya. Nah, kita perlu tahu titik towernya di mana sebetulnya. Tapi karena ini belum ada, kita pura-pura aja ya. Titik towernya di mana gitu. Lu tentuin aja titik towernya di mana. Di dekat kantor-kantor ya situ ya. Mau di situ boleh, suka-suka lu sih sebenarnya. itu atap atau aspal atau atap itu? Gue kagak tahu dah. Ya nggak apa-apa. Pokoknya itu titik tower ya. Jadi koordinat itu sebetulnya adalah koordinat titik towernya, bukan koordinat gedung. Oke. Towernya mau di mana dipasangnya di situ. Nah sekarang, mouse-nya tetap di titik towernya. Oke, klik kanan. Ada tulisan, itu ada koordinat tuh di atas tuh. Nah, coba klik aja koordinatnya. Bisa. Oh udah masuk ke clipboard kan? Nah itu coba masukin di paste di notepad atau di mana ya boleh masuk ke sini boleh. Nah sekarang pindah dia, beres ya? Pindah situ ya. Tapi nanti buat laporan kita harus masukin notepad ya, buat laporan. Oke. Sekarang kita bukan desain jarak jauh dulu. Desainnya buat kalau kita pasang antena yang kotak di situ, user seberapa jauh yang bisa connect ke dia. Gitu ya. Kita belum jarak jauh dulu ya. Nah, itu perhatiin ada 2 menu tuh di situ. Ada PTP, ada PTMP. PTP adalah point to point, itu jarak jauh. PTMP adalah point to multi point. Itu buat ke user. Oke. Sekarang kita taruhnya point to multi point dulu, klik point to PTMP. Oke. Nah, ini perhatiin sebelah kiri antenanya kotak, sebelah kanan antenanya antena ini parabola.
Nanti parabolanya bisa kita ganti pakai ini apa sih namanya? Antena wajan, penggorengan segala macam. Udah ya? Itu buat ya kan gue tau lah mahasiswa UT kan nggak kaya-kaya semua. Tapi mereka rata-rata punya penggorengan. Jadi penggorengan kita pakai antena boleh. Nah, cuman yang ini alatnya alat mahal nih biasanya. Dia kasih awal tuh mahal. Kita ganti alatnya. Itu nah, kalau ke end user harus milih frekuensi 2,4. Jangan ini dulu. Lu lihat sebelah kiri atas. Enggak bener tadi diklik aja. Jangan yang ini deh, yang kiri, yang di kiri. Jangan yang ini, itu kanan lu buat user. Yang kiri udah. Nah, lu pilih frekuensinya 2,4. Itu kan 5 giga. Dirubah ke 2,4. Oke. Favoritnya dia, ini favoritnya apa itu? Diganti, itu udah begitu. Jangan the most itulah ganti. Nah, kan keluar semua. Sebenarnya saya butuh yang kotak doang. Dia ngasih sarannya apa tuh? Ada yang kotak doang nggak? Yang kotak aja. Yang itu ada antena tambahan kalau yang itu soalnya. Itu mahal tuh. Oh, ada fotonya tuh. Ada yang kotak aja nggak tuh? Yang nah itu kotak doang nggak? Ada colokan antena nggak di atasnya? Ada Pak. Waduh. Ada 3. Ya udah ya. Pilihnya yang ini aja dah. Yang sebelah kiri tuh, yang agak murahan. Yang bulat-bulat, tulisan bulat kan? Nah, yang kiri atas kan. Bulat AC. Nah, sebetulnya buat AC bukan kotak. Jadi dia radio tapi ada colokan antena. Nah, antenanya bisa kita tambahin sih. Nanti tergantung mau antena apa yang kita pasang gitu ya. Udah, kita udah pasang itu. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanannya. Kanannya diganti yang parabola aja, yang itu yang power beam. Ya, power beam AC. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kondisinya. Itu bisa di zoom out nggak? Ininya. Oh, bukan. Zoom. Itu ke kedalaman. Bisa di ini nggak? Di zoom in terus lagi. Sorry, zoom in. Nggak, kebalik. Gue pengen lihat terus. Nah, itu coba digeser tuh, ada yang warna-warna tuh. Nah, kelihatan. Oke. Nah, itu yang itu daerah yang dapat sinyalnya adalah yang ya itu dapat sinyal ya. Tapi kita lihat di gambar di bawah, sinyalnya kehalangan sama ini ya, bukit ya. Kelihatannya ya, Pak. Ya. Jadi caranya kita pindahin aja. Towernya kita pindahin ke atas bukit. Jadi lu geser aja nih, Bukan, itu kan itu user. Nah, itu lu geser dikira-kira aja supaya kita ada di atas bukit aja udah. Sebelah ke bawah tuh kan. Nah. Coba stop, nggak usah jauh. Nah, oke. Coba lu zoom out. Itu zoom in tuh. Lagi. Nah, itu sinyal kita di situ segitu. Jadi sinyal kita di situ. Ini dengan ketinggian tower bisa kelihatan towernya berapa meter? 12 meter kalau nggak salah. 12 meter kan? Iya. Ini dengan ketinggian tower 12 meter kita bisa cover segitu gede. Boleh juga kayak. Boleh juga, cuman yang jadi masalah dari kita adalah si mahasiswa kita harus pakai antena parabola ya. Jadi nggak bisa pakai ini biasa, apa sih namanya? Handphone biasa, connect sejauh itu nggak bisa. Bisa diganti pakai tadi kan Pak, yang alat-alat gitu ya. Penggorengan ya, boleh. Bisa. Jadi penggorengan tuh biasanya caranya adalah USB Wi-Fi. USB Wi-Fi kan harganya 35.000 ya. Ada yang 35.000 ya, 50 ribuan lah ya. Terus dimasukin ke penggorengan tadi. Harus dibikin, penggorengannya harus dibikin sih. Dan itu dijual di Bukalapak. Yang udah custom itu. Yang udah jadi tinggal colokin USB aja ke apa sih namanya? Ke laptopnya. Itu ada yang udah custom kayak gitu. Harganya kalau yang di Bukalapak udah lengkap dengan USB-nya, tinggal colok aja, harganya sekitar 300 ribuan lah, antara 200 sampai 300 ribu perak lah. Kalau nggak kita lihat deh di Bukalapak atau di toko online. Tokopedia boleh. Lu sukanya topet rupanya. Tulis wajan bolik. Wajan bolik, nyambung wajan bolik teh. Itu wajan, itu mah wajan bolik, nyambung makanya. Itu ada wifi antena tuh. Itu tuh. Nah, ke bawah. Nah, itu berapa harganya tuh? 200. Berapa? 200-an lah ya. Dapat kan? Dapat 200. Ya udah.
Harganya segitu sih. Kalau beli yang Ubiquiti punya mah sekitar sejutaan sih. Harga. Jadi anak-anak makanya ini buat connect ke ini ya, ke tadi. Jaraknya ya segitu itu tadi. Jaraknya bisa kita lihat, coba lihat situ. Lihat lagi ke ini, ke linknya, link. Itu jaraknya kelihatan, jarak udaranya berapa tuh? Itu tuh jarak udaranya. Ke atas, saya ke bawah. Ke atas dikit, ke atas dikit, lagi ke atas. Mouse-nya ke atasin lagi dikit. Ke atas lagi, nah, bawah, jangan loncat. Ke bawah. Nah, itu kan jarak itu. Oh iya. Jaraknya berapa tuh? 831 meter. 800 itu posisi klien ada di peta yang warna hitam tuh, posisi kliennya yang warna hitam. Peta di peta. Itu warna hitam tuh 800 ya. Coba lu pindahin ke sebelah kanan yang paling jauh. Terus pindahin ke kanan terus. Jauh. Kan ya terus. Pojokin terus ya, stop. Oke. Tuh jaraknya berapa tuh? 3 kilo. Oke. Jadi kita bisa bilang ke anak-anak, ya ini daerahnya ada blank spot ya. Kalau ada bukit segala macam dia nggak bisa nembus. Jadi kita bisa bilang daerah yang kena coverage segitu. Itu. Bayang ya. 3 kilo ya lumayan sih. Lumayan Pak. Beres ya. Oke. Nah ini kalau dari tempat akses ke end user. Nah sekarang kita juga pengen dari tempat akses ini kita kasih backbone jarak jauh kan. Oke, sekarang kita klik lagi, klik yang itu ada menu sebelah kiri ada 2 lingkaran sebelah kiri. Itu ada point to point atau multi point. Klik yang point to point. Oke, sekarang taruh titik yang warna hijau di tempat yang hijau yang tadi juga. Harus login ya. Lu bikin account dulu apa gimana caranya? Login pakai Facebook atau apa bisa nggak ya? Coba create account dulu lah. Harus bikin account dulu lah. Free sih ini. Free, cuman harus bikin account aja. Nyebelin sih. Jadi nanti ini harus dimasukin ke buku panduan. Urutannya kan Pak? Iya, prosesnya seperti apa. Jadi kita apa sih dari awal ya Pak, sebelumnya belum ada buku panduan gitu Pak? Belum ada. Jadi buku panduan ini akan dipakai sama Republik Indonesia. Jadi cara berpikir lu adalah ini bukan buat UT. Ya. Ya Pak. Jadi yang Anda kerjakan ini buat Republik, lu hati-hati. Dan ini video ini penting juga karena Republik juga mau belajar juga. Yes. Saya tim IT sini. Tadi telat. Oh nggak apa-apa. Ini aku lagi ngajarin apa sih tadi? Ngerancang jaringan jarak jauh. Poinnya sederhana aja sih. Saya udah nitipin tadi mini PC buat jadiin server di sini. Buat dicobain diinstal server Linux, Moodle dan teman-temannya. Jadi server Moodle terus ada di HCP, ada di NS server supaya dia bisa lepas dari internet. Oke. Terus kalau bisa ada beberapa kuliah UT ditaruh di sini ke server yang kita buat lokal makanya mini PC tadi. Nah terus kita harus ngetes si server mampu kuat dihajar sampai berapa user sih atau berapa hitnya atau gimana lah, load paling besarnya berapa dengan kondisi ini server mini PC loh ya, cuma 6 core, memorinya nggak tahu berapa tapi di bawah 16 GB sih. Oke. Jadi kita bisa tahu perkirakan, apakah konfigurasi ini cukup buat ditaruh di Jasinga, taruh di desa, cukup nggak? Kalau nggak cukup, kita harus mikirin lagi harus kayak gimana, gitu ya. Nah, terus kita harus nyambungin dari mini PC ini ke end usernya kan? Yang paling sederhana kan bikin hotspot biasa di lokasi. Cuman kan itu kan cuma 50 meteran lokasinya. Atau user bisa datang pakai kabelan colok ke hub yang ada di situ. Itu yang cara yang paling personal, yang biasa. Cara yang agak lebih advance sedikit, dipasangin wifi yang rada gede di situ supaya bisa sekitar situ bisa connect kan. Nah ini tadi barusan ngasih tahu gimana caranya supaya wifi sekitar situ bisa connect.
antena di sisi usernya bisa pakai antena wajan penggorengan. Beres ya. Tadi dia jaraknya berapa? 3 kilo ya. Yang paling jauhnya 3 kilo sih. Di Jasinga tuh 3 kilo. Nah, sekarang saya mau ngajarin lagi gimana dari situ supaya bisa nyambung ke lebih jauh lagi. Kita bikin point to point ke tempat jauh, nanti sebarin lagi gimana caranya. Ini Linux apa Pak? Apa? Saya sih Ubuntu sih biasanya. Ubuntu, berarti ini juga Ubuntu juga. Ini belum diinstal. Iya, maksudnya kalau Ubuntu aja kali. Ubuntu aja lah. Ubuntu server apa? Ubuntu server. Desktop loh. Diketawain orang pakai desktop. Iya. Udah itu aja sih. Nah, secara sistem bentuknya seperti itu. Targetnya adalah nanti apa sih namanya? Harus keluar buku panduan buat kalau ada sekolah UP, kalau UT mah UP apa tadi? PBJJ mau bikin seperti apa. Terus ini akan direkam bentuk video-video segala macam dan ini nanti ini akan jadi bentuknya buku, video, e-learning bukan e-learning model buat UT-nya bukan. E-learning tentang teknik setting internet offline ini gimana supaya semua yang pengen ngeset bisa belajar ke UT. Pakai e-learning belajarnya. Gitu ya. Dan kalau yang di kepala gue sih UT bisa ngeluarin sertifikat sih. Jatuhnya sertifikasi Pak. Ya serah apa. Pokoknya bukannya apa Pak. Supaya orang pas belajar kan tahu dia mampu apa enggak sih. Kalau gue sih mikirnya itu sih mampu apa enggak doang. Kalau masalah sertifikasi ya terserah UT lah. Pokoknya kalau mampu kan dapat nilai bagus sertifikatnya keluar sertifikat dah. Terus jadi nanti ada buku, ada e-learning. Nanti kita summary keluarin paper jurnal juga. Jadi outputnya 3 itu aja sih. Gitu ya. Dan ini dikerjakan dalam waktu 4 bulan 5 bulan. Nanti Pak Mustari Pak yang biasanya Pak. Itu kamera dari mana Pak? Kamera ini. Oh. Ini juga gua rekam. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan. Ini yang buat lokal udah dibuat tadi ya. Ini udah disatuin nggak? Warna hijaunya udah disatuin di tower yang sama nggak? Udah Pak. Udah. Oke. Sekarang kita sambungin ke jarak yang jauh. Cari zoom out. Maaf, tapi berarti untuk setiap lokasi kita harus desain lagi Pak ya? Emang gue bilang juga gitu. Mampus lo. Emang enak. Oke, itu di gunung ada celah tuh. Perhatiin di gunung ada celah sebelah bawah, selatan bawah. Nah itu ada celah kan? Ada celah. Coba kita nyambungin ke desa yang ada di selatannya lagi. Jadi caranya, kalau lu langsung kemungkinan akan susah. Jadi ini teknik buat ngerancang jarak jauh ya. Selalu ngikutin celah, selalu ngikutin aliran air. Karena itu pasti titiknya rendah.